Di antara kian banyak cabang olahraga di Indonesia, sepak bola adalah salah satu olahraga yang paling populer. Jenis olahraga yang satu ini memang dikenal mengasyikan. Setiap negara mempunyai federasi sepak bolanya masing-masing. Adapun organisasi olahraga yang menaungi sepak bola di Indonesia adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. PSSI terafiliasi ke Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, Asian Football Federation atau AFF, Asia Football Confederation atau AFC, dan Federation International de Football Association atau FIFA. Menariknya, asal-usul terbentuknya lembaga tersebut tak lepas dari perjuangan melawan penjajah di masa lalu. Lalu, seperti apa kisah sejarah di balik berdirinya PSSI? Kemudian, bagaimana perkembangannya di masa kini? Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe agar channel ini bisa berkembang. Selamat menyaksikan. Dikutip dari laman resmi PSSI, sejarah berdirinya induk sepak bola nasional ini lahir pada zaman penjajahan Belanda pada 19 April 1930 di Yogyakarta. Ketua Umum pertama PSSI adalah Suratin Sosrosoegondo. Beliau merupakan seorang insinyur sipil yang mendirikan PSSI. Suratin menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Teknik Tinggi di Heidelberg, Jerman pada tahun 1927. Setahun berselang, ia kembali ke tanah air. Ketika kembali ke tanah air, Suratin bekerja pada sebuah perusahaan bangunan Belanda bernama Testen en Lausada yang berpusat di Yogyakarta. Di sana, ia merupakan satu-satunya orang Indonesia yang duduk dalam jajaran petinggi perusahaan konstruksi yang besar itu. Namun, tak lama berselang, Suratin mundur dari perusahaan karena didorong oleh jiwa nasionalis. Setelah berhenti dari Testen en Lausada, ia lebih banyak aktif di bidang pergerakan dan sebagai seorang pemuda yang gemar bermain sepak bola. Suratin menyadari sepenuhnya untuk mengimplementasikan apa yang sudah dia putuskan. Dalam pertemuan para pemuda Indonesia 28 Oktober 1928, Suratin melihat sepak bola sebagai wahana terbaik untuk menyamai nasionalisme di kalangan pemuda. Untuk melaksanakan cita-citanya, Suratin mengadakan pertemuan demi pertemuan dengan tokoh-tokoh sepak bola di Solo, Yogyakarta, dan Bandung. Pertemuan dilakukan dengan kontak pribadi menghindari sergapan polisi Belanda atau PID. Kemudian ketika tidak adakannya pertemuan di hotel kecil Binnenhof di Jalan Keramat 17 Jakarta dengan Suri, Ketua Fitch atau Football Bond Indonesia Jakarta bersama dengan pengurus lainnya, dimatangkanlah gagasan perlunya untuk dibentuk sebuah organisasi sepak bolaan kebangsaan. Selanjutnya dilakukan juga pematangan gagasan tersebut di Kota Bandung, Yogyakarta, dan Solo, yang dilakukan dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Daslam Hadiwasito, Amir Noto Pratomo, A. Hamid, dan lain-lain. Sementara dengan kota lainnya dilakukan kontak pribadi atau kurir seperti dengan Sudiro di Magelang, Ketua Asosiasi Muda. Lalu kemudian pada tanggal 19 April 1930 berkumpullah wakil-wakil dari pertemuan Bonn atau perkumpulan sepak bola zaman penjajahan itu. Lahirlah Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia atau PSSI. Nama PSSI lalu diubah dalam Kongres PSSI di Solo pada tahun 1930 menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Pada kongres pertama itu, sekaligus menetapkan Suratin Sosrosoegondo sebagai Ketua Umum PSSI. Keberadaan PSSI ini menjadi penyeimbang atas eksistensi pesepak bola Belanda yang tergabung dalam Nederlands Indische Voetbalbond
atau Netherlands Indische Football Unie dan persepak bola Tionghoa bernama bersama Huanan Football Bond. Berdirinya PSSI juga sebagai bentuk nyata tekad pemuda Indonesia dalam berorganisasi setelah munculnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sepak bola memang sudah menjadi olahraga populer di Indonesia sejak masa penjajahan. Pertandingan demi pertandingan acap digelar demi meriahkan pasar malam. Banyaknya pertandingan itu membuat berbagai bond atau perkumpulan. Dari bond itulah lahir NIVB yang kemudian berubah menjadi NIVU. NIVU adalah representasi pemerintahan Belanda. Pada tahun 1930-an di Indonesia ada 3 organisasi sepak bola berdasarkan suku, yaitu NIVU, Huanan Football Bond, dan Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia atau PSSI milik masyarakat Indonesia. Pada masa inilah perlawanan terhadap penjajah subur berkembang, termasuk dalam dunia sepak bola. PSSI lahir dari inisiatif sejumlah bond lokal asli Indonesia yang ingin memiliki organisasi sepak bola Indonesia tanpa campur tangan Belanda. Lebih jauh lagi, PSSI mempunyai misi menumbuhkan benih-benih nasionalisme untuk melawan penjajah Belanda yang seringkali direpresentasikan dengan NIVU. Konflik sempat terjadi ketika NIVU menjegal langkah PSSI untuk mengikuti Piala Dunia 1938. PSSI yang diketahui Suratin ingin pemain PSSI yang dikirim ke Prancis. Namun akhirnya tim NIVU yang berangkat tanpa diperkuat satupun pemain PSSI. Hal tersebut tak menyurutkan semangat Suratin dan para pendiri PSSI dalam menjadikan organisasi mereka sebagai salah satu pilar persatuan dan perjuangan bangsa melawan kolonialisme. Selain itu, Suratin juga tidak menghendaki bendera yang dipakai adalah bendera NIVU. Dalam Kongres PSSI 1938 di Solo, Suratin membatalkan secara sepihak perjanjian dengan NIVU tersebut. Suratin mengakhiri tugasnya di PSSI sejak tahun 1942 setelah sempat menjadi ketua kehormatan antara tahun 1940 sampai 1941 dan terpilih kembali di tahun 1942. Pasca Suratin, ajang sepak bola nasional ini terus berkembang, walaupun perkembangan dunia persepak bolaan Indonesia ini mengalami pasang surut dalam kualitas pemain, kompetisi, dan organisasinya. Akan tetapi, olahraga yang dapat diterima di semua lapisan masyarakat ini tetap bertahan apapun kondisinya. PSSI sebagai induk dari sepak bola nasional memang telah berupaya membina timnas dengan baik, menghabiskan dana miliaran rupiah walaupun hasil yang diperoleh masih kurang menggembirakan. Padahal di era sebelum tahun 70-an, banyak pemain Indonesia yang bisa bersaing di tingkat internasional. Sebut saja era Ramang dan Tan Tiong Ho, kemudian era Sucipto Suntoro, dan belakangan era Roni Patinasarani. Dalam perkembangannya, PSSI sekarang ini telah memperluas jenis kompetisi dan pertandingan yang dinaunginya. Kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI di dalam negeri terdiri dari divisi utama yang diikuti oleh klub sepak bola dengan pemain yang berstatus non-amatir, divisi 1 yang diikuti oleh klub sepak bola dengan pemain yang berstatus non-amatir, divisi 2 yang diikuti oleh klub sepak bola dengan pemain yang berstatus non-amatir, divisi 3 yang diikuti oleh klub sepak bola dengan pemain yang berstatus amatir. Kelompok umur yang diikuti oleh klub sepak bola dengan pemain di bawah usia 15 tahun, 17, 19, 23. Sepak bola wanita dan futsal. Seperti tertuang dalam Statuta PSSI pasal 4 ayat 1 dan 2, berikut fungsi dan tugas PSSI. Pertama, mengembangkan dan mempromosikan sepak bola secara terus-menerus, mengatur dan mengawasinya,
di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat fair play, kesatuan, pendidikan, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan terutama melalui program pengembangan pemain usia muda. Menyelenggarakan kompetisi sepak bola dengan segala bentuk pada tingkat nasional dengan menentukan dengan tepat sebagaimana dibutuhkan wilayah kewenangan yang diakui dari berbagai kompetisi yang dibentuk. Menyusun peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan serta memastikan penegakannya. Mematuhi dan mencegah segala pelanggaran statuta, peraturan-peraturan, instruksi-instruksi, dan keputusan FIFA, AFC, dan PSSI serta law of the game dan memastikan bahwa seluruh hal tersebut dipatuhi oleh seluruh anggota. Mencegah semua metode praktek yang dapat membahayakan integritas pertandingan atau kompetisi atau menyebabkan penyalahgunaan dari sepak bola. Mengendalikan dan mengawasi semua bentuk pertandingan sepak bola yang berlangsung di wilayah PSSI. Memelihara hubungan internasional di bidang olahraga yang berhubungan dengan sepak bola dalam bentuk apapun. Menjadi tuan rumah bagi kompetisi pada level internasional dan level-level lainnya. Sementara itu, tugas PSSI adalah mengatur dan mengoordinasi seluruh kompetisi dan turnamen baik pada tingkat nasional maupun pertandingan-pertandingan lainnya yang diselenggarakan di Indonesia. Membentuk tim nasional yang berkualitas dan berprestasi baik pada pertandingan regional maupun internasional. Mengembangkan konsep sepak bola yang maju, modern dan profesional, dan mencegah segala tindakan yang akan merusak nilai-nilai sportivitas dan prinsip fair play. Melakukan segala upaya untuk mencegah serta menentang penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dalam persepak bolaan nasional. Mencari sumber-sumber pendanaan yang sah untuk menunjang program kerja dan melindungi semua hak komersial dan inventaris yang merupakan aset milik PSSI. Kursi kepemimpinan PSSI saat ini diisi oleh Erick Thohir yang terpilih dengan memperoleh 64 suara pada Kongres Luar Biasa PSSI yang digelar pada 16 Februari 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta. Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketum PSSI hingga tahun 2027. Dalam setahun menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dinilai cukup memberikan perubahan signifikan dalam perkembangan sepak bola di Indonesia, khususnya dalam prestasi timnas di kancah Asia maupun dunia. Bergabungnya pemain diaspora berkelas yang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membela timnas. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa dibahas tentang PSSI, mulai dari kontroversi, dualisme sepak bola Indonesia, skandal pengaturan skor, hingga kisruh Kongres PSSI 2023 dalam pemilihan wakil ketua PSSI. Namun itu besok kita bahas terpisah di video selanjutnya. Jika ada kesalahan atau kekurangan data dalam penyampaian konten ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan semakin menarik dalam membuat konten. Cukup sekian, sampai jumpa, terima kasih.